Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas partisipasinya Bapak-Bapak atau Ibu yang berkenan hadir pada acara kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Panjenengan Sedanten untuk pertemuan kali ini, yaitu di sini kita akan mengadakan kegiatan yang ketiga terkait dengan implementasi keperawatan yang sudah kami lakukan pada pertemuan sebelumnya dan sudah kita semua lakukan pada pertemuan sebelumnya. Baik, nanti di sini kami akan melakukan beberapa pemaparan materi kepada panjenengan Banten. Kemudian kami juga akan melakukan berdiskusi kepada bapak-bapak atau ibu-ibu terkait materi yang saya paparkan, dan juga nanti ada pembacaan kesimpulan dari materi yang kita paparkan. Jadi di sini saya sebagai pembawa acara atau moderator yang akan mengawali dari jalannya kegiatan kali ini. Nanti terkait dengan susunan acaranya, yaitu yang pertama nanti akan diadakan oleh kenalan pembukaan oleh MC, oleh saya, kemudian akan dilanjutkan oleh pembacaan materi, selanjutnya akan dilakukan diskusi sesi tanya jawab, dan akan dilakukan penutup atau pembacaan kesimpulan. Baik, untuk mempersingkat waktu di sini saya mulai Baik, mohon maaf, sepertinya teman saya sedang terkendala jaringan seperti itu. Mohon maaf atas ketidaknyamanan dari kami. Baik, untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan. Dan untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke sesi penyampaian materi. Nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan saya dari kelompok 8. Sebelumnya, izin untuk share screen. Baik, untuk penyampaian materinya kurang lebih selama 15 menit ke depan. Jadi yang pertama di sini akan saya sampaikan terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfa Faikotun Nikmah dengan NIM 19023. Di sini kami akan menyampaikan mengenai laporan perencanaan prevensi primer yang dimana telah kami sampaikan kepada warga dari RW 033 Kelurahan Jember Kidul, dan telah kami lakukan intervensi seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini dari kelompok 8 akan menyampaikan implementasi dari intervensi yang telah kami buat seperti itu atau kami rancang sebelumnya. Nah, yang pertama mengenai pembahasan tentang PHBS sebagai penguat garis pertahanan fleksibel dari warga RW 033 Kelurahan Jember Kidul, yang dimana anggota dari kelompok 8 yaitu ada saya sendiri, kemudian ada Riki Aprilio Pratama, kemudian ada Siti Murdiati, Nganga Effendi, dan Novita Puji Astuti. Nah, perlu kita ketahui bahwa sebelumnya itu garis pertahanan fleksibel ini merupakan pertahanan dari sistem kesehatan yang ada di masyarakat yang garis paling depan seperti itu. Nah, apabila garis pertahanan ataupun garis yang paling depan ini bisa terjaga dan tidak bisa
seperti lebih kuat seperti itu, maka kesehatan di suatu masyarakat akan bisa lebih maksimal. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya lebih dahulu, mungkin dari warga RW 033 sudah mengetahui apa itu PHBS? Monggo, jika sudah ada yang mengetahui bisa menyampaikan seperti apa gambarannya PHBS. Assalamualaikum, Mbak. Saya izin menjawab. Nggih, monggo. Monggo, Bu. Ini PHBS tuh pola hidup bersih dan sehat. Nggih, kurang lebih seperti itu mengenai kepanjangannya, nggih. Kepanjangan dari PHBS. Terima kasih atas pendapatnya, nggih. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada pengertian dari PHBS. Nah, itu PHBS merupakan akronim atau singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat, ya Bu. Tadi kan pola. Nah, ini kalau PHBS itu perilaku. Jadi suatu tindakan tentang perilaku yang hidup bersih dan perilaku yang sehat. Nah, jadi PHBS ini merupakan perilaku kesehatan yang dimana dilakukan atas kesadaran dari setiap individu, dari setiap masing-masing orang, dari setiap keluarga, kemudian di suatu masyarakat ataupun komunitas dengan tujuannya sebagai upaya untuk meningkatkan, melindungi, memelihara kesehatan baik fisik, kemudian ada psikis ataupun mental, spiritual, serta sosialnya. Nah, PHBS ini juga menjadi salah satu bentuk upaya dalam memberikan pengalaman perilaku hidup bersih dan sehat melalui individu, kelompok, serta masyarakat luas dengan melalui pemberian informasi seperti edukasi dan yang seperti kita lakukan pada saat ini, seperti itu. Nah, PHBS ini sendiri merupakan bentuk perubahan dalam meningkatkan kualitas kesehatan dengan meningkatkan perilaku untuk hidup bersih dan untuk melakukan kegiatan sesuatu yang menyehatkan seperti itu. Nah, di mana dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan menargetkan anggota masyarakat yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini jadi PHBS tidak hanya dilakukan oleh masing-masing individu, tetapi juga bisa dilakukan oleh suatu komunitas ataupun masyarakat. Nah, untuk selanjutnya merupakan manfaat. Nah, di sini kita bisa mengetahui apa sih manfaat dari program PHBS itu sendiri. Yang pertama, bisa meningkatkan kesadaran dari masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat, sehingga sebagai upaya pencegahan dan antisipasi munculnya masalah-masalah kesehatan. Kemudian dari penerapan PHBS itu sebagai upaya menciptakan lingkungan yang sehat, serta bisa meningkatkan kualitas dari hidup setiap individu. Dan yang terakhir, bisa menciptakan suatu kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan memiliki pemahaman dalam menjalankan perilaku untuk menjaga kebersihan dan mampu memenuhi standar kesehatan. Oke, untuk selanjutnya yaitu PHBS. Nah, ini penerapan PHBS tidak hanya dilakukan di lingkungan sekitar ataupun di rumah saja, tapi bisa dilakukan di sekolah, kemudian di tempat kerja pun juga bisa, di keluarga, yaitu di rumah tangga, kemudian ada di masyarakat. Nah, untuk di lingkup sekolah sendiri itu sebagai upaya pemberdayaan kepada siswa, kemudian ada kepada guru, serta masyarakat yang ada di lingkungan sekolah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga dari proses belajar mengajar pun menjadi lebih optimal dan tidak mengganggu dari pemenuhan kesehatan itu sendiri. Nah, yang kedua ada penerapan di tempat kerja, di mana ini memberdayakan para pekerjanya dalam menciptakan tempat kerja yang bersih dan sehat, sehingga para pekerja pun tidak mudah sakit, mampu meningkatkan citra dari tempat kerja itu sendiri, karena para pekerjanya pun akan lebih produktif. Yang ketiga, di keluarga atau rumah tangga. Nah, ini penerapan PHBS di keluarga bisa mencegah munculnya kesehatan dan bisa meningkatkan produktivitas dari keluarga itu sendiri, sehingga bisa lebih sejahtera dalam bidang ekonominya ataupun yang lainnya. Dan selain itu, tumbuh kembang dan asupan gizi keluarga, asupan gizi anak pun bisa lebih tercukupi. Dan yang keempat, di masyarakat, nah di mana penerapan PHBS di masyarakat ini sebagai upaya dalam mengurangi penyebaran penyakit yang menular. Seperti itu, misalkan ada diare, ada cikungunya, kemudian ada demam berdarah, seperti itu. Nah, ini untuk indikator ataupun kriteria PHBS dalam rumah tangga yang bisa diajukan, yang bisa dijadikan acuan sebagai upaya mengenali keberhasilan PHBS, diantaranya
Ini indikator-indikator ini bisa menjadi salah satu bentuk PHBS itu bisa tercapai ya dari beberapa indikator. Yang pertama ada persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, di mana ditolong oleh bidan, kemudian dokter, ada paramedis seperti perawat yang menggunakan alat-alat yang sudah steril, alat-alat yang sudah bersih, dan tentunya memiliki skill dalam bidang tersebut, sehingga resiko infeksi dan bahaya lain yang bisa menyebabkan ibu ataupun anak bayinya itu mengalami kesakitan bisa lebih diminimalkan. Yang kedua ada pemberian ASI eksklusif, di mana pemberian ASI ini dilakukan dari usia 0 sampai 6 bulan dari kelahiran bayi. Nah, ini juga bisa menjadi indikator PHBS karena apabila pemberian ASI eksklusif itu bisa terpenuhi secara baik, maka tingkat kesehatan dari suatu individu ataupun di suatu komunitas bisa menjadi lebih baik pula. Dan yang ketiga ada menimbang bayi dan balita secara berkala. Tujuan dari kegiatan ini sebagai pemantauan dari berat badan bayi, pertambahan tumbuh kembangnya seperti apa, yang dilakukan di posyandu atau pos pelayanan terpadu seperti itu. Nah, dari usia 1 bulan sampai 5 tahun. Dan di posyandu sendiri juga sebagai tempat dalam memberikan imunisasi secara lengkap. Yang selanjutnya yaitu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jadi tidak hanya sekedar cuci tangan saja seperti itu ya. Nah, ini cuci tangan sendiri sebagai upaya pencegahan dari penularan penyakit yang menular. Nah, seperti pada saat ini ya, kayak apa namanya COVID-19 seperti itu. Kemudian yang kelima ada menggunakan air bersih. Nah, ini sebagai pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjalani hidup sehat, karena apabila ketika kehidupan sehari-hari itu mengkonsumsi ataupun menggunakan air yang kurang bersih, air yang kotor, maka akan mempengaruhi kesehatan dari masing-masing individu juga. Nah, itu bisa menyebabkan penularan penyakit, kemudian bisa menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Nah, indikator selanjutnya yaitu menggunakan jamban sehat. Nah, ini sebagai sanitasi pembuangan dari kotoran dan air, kemudian ada memberantas jentik nyamuk sebagai upaya dalam memutus siklus hidup dari nyamuk itu sendiri. Biasanya menggunakan obat ataupun ABT ya, seperti itu. Dan selanjutnya ada mengkonsumsi buah dan sayur di sini sebagai upaya untuk mengoptimalkan sistem imun, kemudian sistem tumbuh kembang, dan yang dimana adanya asupan vitamin dan asupan gizi dari buah dan sayur. Yang selanjutnya itu melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah, ini kegiatan yang bisa dilakukan yaitu olahraga. Yang olahraga ini sendiri biasanya dalam 1 minggu itu bisa dilakukan 3-5 kali sehari, tergantung dari kondisi fisiknya, kemudian intensitas yang dilakukan. Biasanya juga 30 menit ataupun tergantung dari masing-masing setiap orang seperti itu, asalkan masih sesuai dengan masih sesuai dengan intensitasnya ataupun tidak terlalu berlebihan, karena apabila olahraga pun dilakukan terlalu sering dan terlalu berlebihan, maka dampaknya ke tubuh pun juga bisa menyebabkan seperti terlalu kelelahan. Nah, kalau aktivitas fisik ini berbeda lagi dengan olahraga. Kalau aktivitas fisik bisa dikategorikan seperti bekerja ataupun melakukan kegiatan sehari-hari, misal menaiki tangga karena ada suatu kegiatan yang lain, ataupun menyapu rumah seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tidak merokok di dalam rumah. Nah, ini berhenti merokok ataupun tidak merokok di dalam rumah bisa menghindarkan keluarga dari risiko penyakit, karena dari perokok itu sendiri ada perokok aktif dan perokok pasif. Nah, kalau perokok aktif itu ya orang yang merokok itu sendiri, sedangkan perokok pasifnya merupakan orang yang menghirup dari asap orang yang merokok seperti itu. Nah, dampaknya juga sama-sama negatif, karena kalau seseorang itu menghirup asap rokok, meskipun dia tidak merokok ataupun tidak menjadi perokok aktif, itu lama-kelamaan akan tertimbun di dalam tubuhnya, di dalam saluran pernafasannya, dan akan menyebabkan berbagai penyakit yang lain. Nah, terus selanjutnya yaitu penerapan BHBS di masyarakat dengan kerja bakti dalam membersihkan lingkungan, karena pada saat ini yang kita lakukan saat ini merupakan penyampaian ataupun penyuluhan yang ada di komunitas, yang ada di masyarakat, maka yang akan kami sampaikan pun akan berhubungan dengan masyarakat seperti itu, yaitu bisa dengan kerja bakti. Nah, pengertian dari lingkungan itu sendiri merupakan suatu tempat yang dimana adanya interaksi antara manusia, antara individu dengan lingkungan, yang dimana tidak bisa terpisahkan karena keduanya juga saling mempengaruhi. Namun di sini lingkungan akan lebih manusia ataupun individu akan lebih memberikan suatu hal yang aktif terhadap lingkungan, karena yang akan memberikan dampak itu kan
bisa dari manusia sendiri. Apabila manusia itu mengolah lingkungannya dengan baik, maka lingkungan pun akan memberikan suatu hal yang baik pula. Nah, lingkungan yang sehat juga akan mengurangi pembangunan di suatu wilayah. Karena apa? Di mana kualitas yang baik itu akan meningkatkan produktivitas dari masyarakatnya, kemudian pekerjaan menjadi lebih efisien, dan tentunya akan meningkatkan kenyamanan serta keamanan dalam berkehidupan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kebersihan lingkungan merupakan tempat interaksi bagi manusia agar tidak mudah terserang penyakit menular dengan menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, ini merupakan salah satu manfaat dari PHBS tadi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri lingkungan yang bersih dan sehat. Itu ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik ya meliputi udara yang bersih, kemudian ada tanaman yang hijau, yang sejuk, kemudian tidak berbau. Nah, lingkungan fisik ya lingkungan yang bisa kita lihat seperti itu. Dan ada saluran air yang bersih juga, tidak ada pencemaran ataupun polusi. Yang kedua ada lingkungan biologis. Ini mengenai ketidakadanya mikroorganisme ataupun cacing ataupun parasit yang sifatnya itu bisa menyebabkan penyakit atau bersifat patogen. Dan selain itu juga ada kebersihan lingkungan. Dalam menjaga lingkungan yang masuk kategori biologis ini, maksudnya menjaga lingkungan agar tidak ada tikus ataupun ular, lalat, nyamuk, dan anjing. Ini kan bisa menyebabkan penularan kepada manusia seperti itu. Nah, apabila hewan-hewan tersebut itu dikendalikan maksudnya kayak seperti populasinya, dan karena lingkungan yang bersih itu kan hewan-hewan tersebut otomatis tidak akan berada dalam lingkungan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini meliputi masyarakat yang tidak mengkonsumsi alkohol, kemudian tidak merokok pula, dan tidak melakukan pergaulan bebas, serta tidak terjadinya kriminalitas. Nah, itu termasuk kategori dari lingkungan yang sehat. Nah, ini merupakan sumber bacaan yang kami dapatkan untuk menyusun dari penyampaian materi kali ini. Nah, ini merupakan PHBS-nya, di mana ada 10 indikator yang menjadi bagian dari PHBS. Yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu ada persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, kemudian memberi bayi dengan ASI eksklusif, kemudian menimbang bayi di posyandu setiap bulannya secara rutin, dan menggunakan air bersih dengan nah, untuk selanjutnya ini ada nomor 5, itu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian menggunakan jamban yang sehat. Nah, ini menggunakan jamban yang sehat itu maksudnya dari setiap masing-masing rumah itu diusahakan memiliki toilet seperti itu ataupun tempat pembuangan kotoran. Nah, kemudian ada memberantas jentik nyamuk, kemudian makan makanan sayur dan buah yang bergizi, kemudian ada melakukan aktivitas fisik setiap hari ataupun dengan olahraga, serta tidak merokok. Nah, ini merupakan leaflet dari materi yang telah kami sampaikan. Nah, untuk selanjutnya merupakan beraktivitas dengan berolahraga sebagai penguat garis pertahanan fleksibel dari warga RW 033 Kelurahan Jember Kidul. Untuk penyampaian materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Monggo, dipersilakan. Baik, sebelumnya saya lanjutkan, selanjutnya ada beraktivitas dengan berolahraga sebagai penguat garis pertahanan fleksibel warga RT 33 Kelurahan Jember Kidul. Next. Yang pertama di sini ada pengertian apa sih aktivitas fisik itu sendiri. Nah, menurut National Institute on Aging 2009, aktivitas fisik ini sendiri merupakan kegiatan memindahkan atau menggerakkan badan, nah, seperti contohnya berkebun, berjalan, serta menaiki tangga. Nah, aktivitas fisik ini dilakukan oleh manusia akan berhubungan erat dengan kualitas hidup, kesehatan, serta kesejahteraan. Nah, sebaliknya, apabila manusia tidak melakukan aktivitas fisik sesuai kebutuhannya, maka kemungkinan besar akan mudah terjangkit penyakit yang diakibatkan manusia tersebut kurang gerak, seperti diabetes tipe 2. Nah, tingkat aktivitas fisik yang rendah akan meningkatkan resiko obesitas dan penyakit kronis lainnya, seperti jantung koroner, diabetes, dan kanker usus. Next. Selanjutnya, benarkah sih olahraga termasuk ke dalam aktivitas fisik? Nah, apa itu olahraga? Latihan fisik di sini merupakan bagian dari aktivitas fisik yang lebih terstruktur atau terjadwal.
seperti aerobik, itu termasuk dalam olahraga. Nah, aktivitas fisik ini dapat dilakukan secara terjadwal untuk menunjang kesehatan, yaitu salah satunya olahraga. Nah, olahraga di sini merupakan unsur yang penting dalam meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan manusia. Melalui olahraga ini sendiri diharapkan akan mencapai tingkat jasmani dan rohani yang lebih baik. Olahraga di sini. Nah, apa sih tujuan melaksanakan olahraga? Apa sih tujuan manusia melakukan kegiatan olahraga? Yaitu yang pertama untuk rekreasi, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga mencapai tingkat kesejahteraan jasmani, terus selanjutnya ada mencapai sasaran prestasi tertentu. Next. Di sini ada mengapa berolahraga di usia lanjut, apakah penting sih? Nah, di sini pada latihan fisik sebenarnya dapat dilakukan oleh segala umur termasuk lansia. Karena dapat dilihat bahwa lanjut usia yaitu dengan penurunan fisik yang ditandai dengan penurunan massa otot serta kekuatannya. Nah, jadi kalau waktu masa lansia itu sendiri kita mengalami penurunan massa otot serta kekuatannya. Nah, selain itu pada usia lansia juga mengalami penurunan laju denyut jantung yang maksimal, peningkatan lemak tubuh serta penurunan fungsi pada otak. Maka di sini diperlukan adanya melakukan aktivitas jasmani atau olahraga secara teratur dan terukur. Teratur di sini artinya yaitu secara berkesinambungan, sedangkan terukur maksudnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang kita miliki. Karena jika kita mencapai tahap perkembangan lanjut usia, maka untuk menjaga penurunan kualitas kemampuan gerak secara perlahan dan tidak mengalami penurunan secara drastis dengan membawa tubuh kita berolahraga. Next. Berolahraga bersama. Nah, faktor lingkungan dan pribadi terkadang mengalami lansia yang bercita-cita untuk menjaga kesehatan melalui rutinitas aktivitas fisik. Nah, sehingga para lansia membutuhkan motivasi secara eksternal, seperti dari anggota keluarganya atau dari lingkungan tempat tinggalnya, seperti masyarakat. Maka dari itu kan kebanyakan lansia malas untuk berolahraga. Nah, di sini faktor dukungan dari orang tua sangatlah penting untuk membantu lansia meningkatkan motivasinya untuk melakukan olahraga. Nah, keluarga dan masyarakat perlu menunjang peningkatan kesehatan individu serta orang di sekitarnya. Next. Di sini membangun olahraga yang bertumpu pada peran serta masyarakat dahulu telah dicoba dalam kemasan gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Di sini artinya seluruh warga masyarakat mengenal dan menggemari berbagai jenis olahraga serta membiasakan diri untuk berolahraga. Nah, di sini meningkatkan partisipasi segenap lapisan masyarakat sehingga menjadi bagian dari kebiasaan. Dengan demikian dapat terciptanya masyarakat yang seperti sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya terbentuk kepribadian yaitu seperti berani, disiplin, jujur, cinta tanah air, bangsa dan negara. Selanjutnya berkembang tingkat pengetahuan dan kecerdasan. Selanjutnya dapat berkembang rasa sosial. Next. Selanjutnya, apa sih kebiasaan yang dihilangkan untuk hal menjadi yang lebih baik, yaitu yang pertama adalah kemalasan. Nah, kemalasan dalam melakukan atau menyelesaikan sesuatu adalah hal yang sering dialami oleh semua orang. Hal ini biasanya disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, ketakutan akan sakit setelah melakukan olahraga. Nah, pastinya di sini kita seperti malas untuk melakukan olahraga karena sepertinya kebanyakan manusia berpikir setelah olahraga pasti akan mengalami kesakitan dalam fisiknya atau apanya gitu ya. Nah, rasa pegal ini yang muncul 1-2 hari sesudah latihan. Ini biasanya merupakan suatu pengalaman yang membuat jeda, sehingga orang berpikir 2 kali kalau diajak untuk kembali berolahraga. Nah, selanjutnya kurangnya kesadaran terhadap pentingnya kesehatan dan kebugaran. Kebanyakan masyarakat dalam sekarang itu kurang menyadari akan pentingnya kesehatan untuk saat ini. Padahal olahraga itu penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Selanjutnya, apakah ada yang didiskusikan? Monggo kepada Bapak dan Ibu. Baik, saya ambil alih, G. Terima kasih atas penyampaian materinya disampaikan oleh para pemateri. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar, G, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Dengar, Mas. G, baik-baik. Kan dari sesi pemaparan materi sudah kami jelaskan.
Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan bagaimana sih kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana kita supaya bisa melakukan aktivitas olahraga secara rutin dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar kesehatan ini, kebersihan. Oke, monggo siapa nggih yang present? Oh nggih, monggo Ibu Yuli, saya persilahkan untuk menanyakan pertanyaannya. Itu Mas, saya mau Monggo. nanya. Suara saya terdengar? Nggih, sampun Bu. Monggo Bu. Terkadang itu saya kan suka malas olahraga, nggih. Nah, saya tuh mau nanya, upayanya tuh gimana ya cara ngatasin malas untuk berolahraga? Nggih. Baik Ibu Yuli, terima kasih atas pertanyaannya. Berarti ini nanti tadi Ibu Yuli bertanya terkait bagaimana sih upaya untuk bisa berolahraga. Itu karena sejatinya ya memang olahraga sih memang malas itu, apalagi kita ibu rumah tangga punya pekerjaan masing-masing, terutama dalam merawat anak gitu, mendidik anak di rumah. Jadi olahraga aktivitas ini juga mengalami hambatan biasanya Ibu. Kemudian ada pertanyaan lain ya dari Bapak-bapak atau Ibu, mungkin monggo. Mas, panjenengan saged monggo Ibu. Nggih, Bu Fatimah monggo. saya mau nanya Mas. Nggih Bu. Itu mengenai olahraga, kan kita udah mulai berumur ya. Nah, katanya tadi itu kalau udah umurnya udah mulai tua, katanya nggak boleh olahraga sering-sering, tapi kita tetap harus olahraga. Nah, itu gimana ya Mas caranya kita ngatur waktu olahraganya, entah seminggu berapa kali, sebaiknya itu seperti apa, sama olahraga yang disarankan itu kayak gimana, biar kita kan juga ya kadang takut kekurusan, takut sakit-sakitan gitu kalau habis. Oh, nggih, baik Ibu. Nanti biar siapa oleh pemateri. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu-Ibu. Mungkin ada pertanyaan lain, nggih? Apakah udah cukup 2 pertanyaan saja? Permisi Mas, mau nanya Mas. Nggih, monggo. Ini Mas, bagaimana pandangan pemateri terhadap ODGJ? Padahal kalau kita pandang sekilas dan lebih lanjut itu, terutama di masa pandemi, mereka hidup bisa dibilang tidak selayaknya seperti yang dikatakan materi, dalam artian tidak hidup secara hidup sehat dan bersih juga. Lalu dalam keadaan olahraga mereka juga tidak teratur, toh kelantungan kesana kemari tidak jelas. Tapi dalam data sendiri menunjukkan bahwasanya sampai sekarang jumlah kematian bisa dibilang seperti itu tidak menunjukkan banyaknya ODGJ yang meninggal dikarenakan COVID. Toh seakan-akan menunjukkan bahwasanya imunitas mereka itu semakin tinggi. Lalu menyikapi hal tersebut bagaimanakah pandangan daripada pemateri? Nggih. Baik, terima kasih Bapak Zulkifli atas pertanyaan yang disampaikan. Apresiasi terhadap pertanyaan yang disampaikan. Baik, mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak-bapak atau Ibu lain yang ingin bertanya. Monggo. Nanti biar dijawab pertanyaannya secara bersamaan. Jadi dikumpulkan terlebih dahulu pertanyaannya. Monggo, ada yang lain yang ingin bertanya? Saya persilakan. Oke, mungkin sudah cukup pertanyaannya 3. Baik, monggo para pemateri menjawab pertanyaan dari apa yang sudah ditanyakan oleh para penanya. Saya persilakan kepada pemateri. Baik, sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Robi. Ibu Fatimah kali Ibu Yuli tadi. Yang baik, yang pertama tadi pertanyaannya apa sih, kan terkadang malas untuk melakukan olahraga ya, bagaimana upaya tepat cara mengatasi rasa malas tersebut. Nah, sebelum kita melakukan olahraga, yang pertama yaitu niat terlebih dahulu. Nah, seperti apa sih olahraga ini? Jadi kita harus ada niat terlebih dahulu sebelum kita melakukan olahraga. Selanjutnya menetapkan tujuan olahraga. Nah, di sini sebelum kita melakukan olahraga yaitu kita harus mengetahui tujuan olahraga tersebut. Seperti apa tuh lari-lari pagi, itu tujuannya apa sih? Ingin diet, ingin menurunkan berat badan, seperti itu. Nah, selanjutnya mulailah dengan durasi yang singkat. Jadi mulailah dengan olahraga dengan durasi yang singkat. Jadi jangan seumpama ibu-ibu pertama kali berolahraga ya, jangan langsung lama berapa jam, berapa gitu. Jadi mulailah dengan durasi yang singkat tapi sering gitu. Terus selanjutnya
Pilihlah olahraga yang menurut Ibu menyenangkan. Jadi, apa itu? Jadi jangan memilih olahraga yang tidak Ibu sukai. Jadi pilihlah olahraga yang menurut Ibu semuanya itu menyenangkan. Nah, selanjutnya jadikan olahraga tersebut sebagai rutinitas sehari-hari. Nah, jadi olahraga tersebut seperti jadikan kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya bisa juga untuk mengatasi rasa malas sambil olahraga kita bisa sering mendengarkan musik atau melakukan kegiatan yang lain. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh rekan saya Nokta. Bagaimana Ibu Yuli tadi yang bertanya terkait bagaimana upaya untuk olahraga gitu. Bagaimana Ibu Yuli? Oh, enggak Mbak, matur suwun. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pertanyaan berikutnya dari Ibu Fatima. Monggo bagi ada yang ingin rekan saya yang mau menjawab, monggo pemateri. Baik, izin untuk menjawab pertanyaan dari Bu Fatima ya. Tadi saya nangkapnya itu pertanyaannya sebaiknya olahraga itu dilakukan kapan saja, kemudian agar tubuh itu tidak terlalu kekurusan ataupun tidak terlalu kelelahan seperti itu, nggih. Nah, jadi kalau yang seperti disampaikan sama rekan saya itu tadi kan memang olahraga perlu dilakukan dengan niat. Nah, kalau dari niat kita, dari mindset, dari pemikirannya sudah olahraga itu untuk menjaga kesehatan, untuk menunjang agar fisik, agar tubuh itu bisa tidak mudah sakit. Nah, itu nanti insya Allah nggak akan berpengaruh kepada penurunan berat badan yang terlalu berlebihan seperti itu, Bu. Nah, selain itu, olahraga perlu dilakukan secara rutin, jadi ya percuma juga kalau misalkan olahraga 1 jam tapi dilakukan seminggu sekali pun itu hasilnya nanti kan kurang maksimal karena apa? Apabila terlalu dilakukan tidak rutin ataupun dilakukan terlalu berlebihan pun dampaknya kepada tubuh kan juga nanti bisa kelelahan ataupun bisa apa ya mengalami ini kalau bisa dibilang itu ini hipoglikemia ataupun penurunan dari kadar gula sehingga ya lemas seperti itu. Nah, selain itu juga bisa dilakukan olahraga itu bisa dilakukan kapan saja sebenarnya, Bu. Bisa dilakukan pada pagi hari pun juga bisa, kemudian dilakukan sore hari sambil jalan-jalan sore seperti itu ataupun malam hari sebenarnya juga bisa asalkan dalam waktu tersebut itu sesuai sama intensitasnya, tidak terlalu berlebihan juga dan disesuaikan sama kondisi tubuhnya tentunya. Nah, apabila kalau misalkan pada malam hari itu dilakukan kondisi lingkungan itu terlalu dingin ataupun tubuh masing-masing orang itu kan memang juga beda-beda. Jadi disesuaikan kembali dari masing-masing tubuh seseorang. Nah, apabila kalau misalkan memang lebih nyaman olahraga pada pagi hari juga sangat lebih bagus. Karena apa? Ketika dilakukan pada pagi hari pun itu kan udara masih segar. Terus kemudian kalau misalkan dilakukan pada jam 8 ataupun jam 9 itu kan masih ada matahari. Nah, kalau udah di atas jam 10, itu kan di Indonesia, kan iklimnya tropis ataupun panas. Nah, itu kalau matahari udah di atas jam 10, itu nanti bukan vitamin D yang didapatkan dari tubuh itu kan, tapi nanti malah menjadi dehidrasi karena terlalu banyak keringat yang bakal dikeluarkan. Seperti itu, Bu. Tapi kemudian ini, Bu, yang penting itu dari niat sih, Bu. Kalau dari kita tuh bisa meniatkan, oke, olahraga meluangkan waktu untuk olahraga. Selain itu olahraganya pun tidak harus lari-lari, kemudian harus seperti nge-gym ataupun harus olahraga yang sekiranya berat, tapi itu bisa disesuaikan kembali. Misalkan Ibu sukanya ini senam, ya monggo, sangat diperbolehkan, sangat bisa sekali Bu senam sambil memutar musik yang Ibu sukai, itu juga termasuk olahraga sebenarnya Bu. Namun kalau memang misalkan tidak bisa menyempatkan waktunya karena terlalu sibuk mengurusi kegiatan di rumah ataupun memang sebagai pekerja, nah itu juga bisa dilakukan aktivitas yang lainnya. Kan tadi sudah kami sampaikan juga ada olahraga, kemudian ada aktivitas seperti olahraga atau aktivitas sehari-hari. Nah, itu misalkan seperti menyapu halaman, itu kan juga mengeluarkan tenaga, mengeluarkan keringat, kemudian mengeluarkan energi pula. Nah, di situ apabila tidak dilakukan terlalu berlebihan pun, dari kondisi tubuh juga tidak akan mengurangi berat badan terlalu berlebihan, Bu. Jadi seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi pada MC. Baik, terima kasih atas penjawaban dari pertanyaan disampaikan oleh pemateri. Bagaimana Ibu Fatima? Apakah jawabannya sudah memuaskan bagi Ibu?
Oh iya, ya. Makasih banyak Mas sama Mbaknya. Jawabannya lengkap sekali ya. Makasih. Oke. Terima kasih juga Ibu. Baik, mohon maaf sebelumnya, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Bapak Zulkifli terkait dengan mengapa ODGJ itu kok dari angka kematiannya gitu, kok sangat sedikit, sedangkan dia dalam pola kehidupan presiden saat itu dia malah lebih rendah gitu, malah lebih sering main kotor-kotor seperti itu. Jadi gini, kalau di istilah di dunia kesehatan itu Pak, di sini kan kita tahu kan bahwa ODGJ kan orang dengan gangguan jiwa, di mana di situ dia kan sangat dia tidak dia itu tidak memikirkan terlalu penting terhadap masalah-masalah yang dialaminya. Jadi mereka itu hidupnya ya senang-senang aja terus. Dari dalam istilah kesehatan itu ada yang namanya risiko imunologi. Jadi di mana di sini ketika kita itu akan kita tidak stres atau kita selalu happy, itu otomatis nanti imunitas tubuh kita akan naik. Jadi sehingga ketika imunitas tubuh kita baik, maka penjaga tubuh kita ini kuat. Ibaratnya itu seperti tentara tubuh kita itu kuat dalam membasmi segala macam penyakit yang dalam tubuh. Kemudian terutama pada orang ODGJ ini, kan seperti kita lihat di jalan-jalan biasanya kan dia kan berkotor-kotoran, kemudian main pasir dan sebagainya seperti itu. Nah, berarti kan dia di situ tidak mengalami stres atau masalah-masalah kejiwaan yang lain. Dia hidupnya senang terus sehingga imunnya meningkat. Lah, di imunnya meningkat ini dia memakan apapun yang kotor itu tubuhnya pasti kuat. Tapi alangkah baiknya kita di sini sebagai makhluk sosial kita juga harus memberikan kalau bisa memberikan perilaku hidup bersih dan sehat kepada ODGJ, meskipun itu memang susah. Karena nanti ada beberapa pendekatan yang harus dilakukan untuk bisa memberikan perilaku hidup bersih dan sehat pada kelompok orang ODGJ. Jadi nanti ketika tubuh kita itu mengalami senang, tidak stres, itu nanti imun tubuh kita akan naik. Jadi seperti yang jelaskan tadi, ada reaksi psikoimunologi, di mana nanti tubuh kita akan merespon ketika tubuh kita senang seperti itu. Misalnya saja gini Pak, ketika kita saja ada beberapa kepikiran terkait dengan masalah rumah tangga, pasti kan nanti beberapa ada yang tiba-tiba ujungnya sakit, tiba-tiba ujungnya nanti terkena sakit kepala, sakit perut seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu reaksi tubuh. Jadi antara otak sama sistem tubuh ini saling berkoordinasi. Itu istilahnya itu saling berkesinambungan. Jadi ketika kita itu merasa seperti tertekan, merasa seperti stres, nanti juga berdampak pada tubuh kita. Jadi sebagaimanapun kita kalau terkena musibah, terkena bencana atau terkena beban dari rumah tangga kita, stres dari orang lain, masalah kesehatan yang lain, itu tetap jangan sampai jangan sampai down gitu. Jadi tetap disikapi dengan sewajarnya, tetap butuh refreshing, apalagi kita juga manusia juga butuh refreshing ya Pak. Kemudian kita juga bisa mengatur untuk menyelesaikannya secara bertahap, jadi nggak secara langsung. Di situ nanti kita bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi sekiranya kita harus benar-benar bisa menjaga bagaimana kita bersikap terhadap stresor itu seperti beban-beban yang lain, beban-beban di luar yang bisa berpotensi untuk menyerang tubuh kita. Jadi seperti itu. Baik, dengan pemaparan dari saya, apakah sudah bisa mencakup terkait apa yang sudah dipertanyakan, Gi? Oke, Mas. Makasih, Mas. Oke, Bapak, sama-sama. Baik, dari sini Bapak-Bapak atau Ibu mungkin ada yang tanyakan lagi atau sudah cukup, Gi? Sudah cukup, Mas. Baik, kalau misalnya sudah cukup Bapak-Bapak Ibu, di sini saya sebagai moderator, sebagai MC dari acara hari ini, saya akan menyampaikan kesimpulan beberapa terkait dengan materi ini tadi. Jadi untuk PHBS ini merupakan perilaku hidup bersih dan sehat yang dimana dilakukan dalam kegiatan kita sehari-hari, seperti di lingkungan rumah, di masyarakat, di sekolah ataupun ataupun dimanapun kita berada. Jadi di sini kita sebagai manusia, terutama kita juga harus bisa memperhatikan kondisi kesehatan kita masing-masing dan juga bisa berperilaku hidup bersih dan sehat agar kesehatan kita tetap terjaga dan bisa menjadi lebih optimal kembali. Kemudian terkait aktivitas olahraga ini sangat penting dilakukan karena aktivitas olahraga ini merupakan salah satu bentuk pencegahan utama terhadap penyakit-penyakit yang lain, mungkin seperti penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes dan sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk pencegahan dengan adanya aktivitas olahraga ini. Dan dengan aktivitas olahraga ini kita juga bisa meningkatkan imunitas tubuh karena dengan aktivitas olahraga ini kita bisa kita bisa menghilangkan segala kepenatan, segala stres, segala beban yang ada dalam pikiran kita sebenarnya begitu. Jadi dengan kata lain,
olahraga juga bisa membantu dalam meningkatkan imunitas tubuh. Dan juga aktivitas olahraga ini juga bisa melancarkan peredaran darah terutama. Jadi ketika ibu-ibu merasa sakit, merasa kram, dan bapak-bapak merasa kram setelah bekerja, mungkin dengan melakukan aktivitas atau olahraga ini mungkin bisa normal kembali, tidak kaku ototnya seperti itu. Mungkin sekiranya itu kesimpulan yang dapat saya berikan kepada bapak-bapak ibu panjenengan. Ini saya sebagai moderator, saya berterima kasih banyak kepada bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian yang hadir dalam Zoom ini. Dan kami mohon maaf apabila dalam pengadaan Zoom ini terlalu mendadak dan terlalu mepet. Saya juga menyampaikan terima kasih sebanyak-banyak dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam perkataan yang kami ucapkan kepada panjenengan sedanten. Baik, mungkin sekiranya itu yang dapat kami sampaikan ibu-ibu. Saya mohon maaf dan saya berterima kasih kembali. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Monggo nanti bapak atau ibu-ibu boleh meninggalkan ruangan ini. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas, Mbak. Nggih, Bu, sami-sami.